Salam bahagia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Berjumpa lagi dengan saya, Subakar Maresen. Di hari yang baik ini, kita akan membahas atau kita akan sharing terkait dengan perpajakan. Pada video ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mari kita bersama-sama berdiskusi, mari kita bersama-sama mengkaji, yang mana semua kajian ini juga tidak terlepas dari sumber-sumber yang saya dapat. Jadi momen ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara sehingga jika ada hal-hal yang dapat digunakan untuk melengkapi atau memberikan masukan dipersilakan. Jadi saya ingin mengajak kembali menelusuri sejarah pemungutan pajak di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, zaman kerajaan terdahulu juga sejarah-sejarah pemungutan pajak di luar Indonesia atau di luar negeri. Jadi saudara-saudara, sebelum memulai kegiatan ini, jangan lupa subscribe ya, like dan share jika saudara-saudara merasa hal ini penting untuk kita berbagi. Jadi berbicara sejarah pemungutan pajak atau sejarah adanya pajak juga tidak lepas dari sejarah terbentuknya negara, saudara-saudara. Jadi sebagaimana yang kita pahami selama ini, baik dari berbagai sumber, menggambarkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi makhluk sosial, naluri yang manusia itu berkumpul, ya akhirnya menata pola kehidupan sosial. Manusia itu adalah makhluk politik, kan? Jadi keinginan untuk menata pola kehidupan sosial itu memang sudah menjadi naluri harfiah. Kemudian sifat naluriah itu juga mengarahkan pada keinginan untuk hidup lebih baik, hidup selalu lebih baik dan lebih aman, tertib, sehingga manusia tidak mungkin bisa menggunakan pikiran mereka masing-masing untuk mencapai tujuan itu, sehingga mereka berkumpul akhirnya memilih seseorang yang dianggap memiliki kewibawaan, memiliki kepintaran mungkin, atau memiliki kekuatan menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin, jadi dia dihormati. Satu sisi, hingga akhirnya seorang pemimpin ini tentu saja akan sangat tidak mudah untuk mengatur masyarakat atau anggotanya, sehingga dibuat aturan-aturan, sehingga ada peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan secara tertib, lancar. Karena apa? Karena akhirnya bertemu dengan satu orang dengan orang yang lain ini, mereka memiliki kompleksitas permasalahan, hingga akhirnya lebih luas lagi kita mengenal istilah negara, saudara-saudara. Jadi ada penggiat-penggiat hukum ataupun penggiat-penggiat yang mengkaji organisasi negara, gitu, ada yang menyebutkan sebagai negara sebagai organisasi kekuasaan. Jadi ada menyatakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan. Jadi Bauman juga menyatakan bahwa konsep dan pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan. Ya. Kemudian ada Harold Czelaski, Max Weber, Leon Duguid, ya begitu tulisannya ya. Cara membaca saya salah. Dalam pengertian luas juga memberikan pemahaman bahwa negara merupakan kesatuan sosial, masyarakat yang diatur secara konstitusional. Jadi harus ada basic law-nya atau ada
konstitusinya untuk mewujudkan kepentingan bersama. Nah, ini jika saudara-saudara melihat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan hal seperti ini. Ada konstitusi, ada tujuan negara juga telah tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga di batang tubuhnya. Jadi negara dalam konteks sebagai organisasi kekuasaan ini harus ada mekanisme, ada tata hubungan kerja. Jadi jangan sampai negara itu justru sewenang-wenang. Ya. Jadi aparatur negara pun harus taat, tidak boleh sewenang-wenang. Jadi harus ada dasar untuk mereka bertindak, dasar kewenangan. Nah, ini kita bicara kekuasaan. Nampaknya kalau kita mendengar kata kekuasaan ini, ya seolah-olah memiliki power yang luar biasa. Tapi kekuasaan itu tanpa pertanggungjawaban menjadi sewenang-wenang. Jadi kekuasaan inilah yang pada akhirnya dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh negara. Dan nah ini sebagaimana saya sampaikan, untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, negara pun membuat batasan-batasan. Batasan-batasan inilah yang membatasi tindakan sewenang-wenang, dalam arti juga untuk dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan serta keadilan bagi masyarakat. Jadi saudara-saudara, banyak teori-teori yang mencetuskan bagaimana suatu negara itu berdiri, atau bagaimana adanya suatu negara tersebut. Jadi ada di sini saya catat ya, di sini berdasarkan berbagai sumber yang saya dapat juga, yang mungkin lebih awal saya pelajari, ada teori kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian, ada teori penaklukan. Mari kita uraikan satu-satu. Jadi teori kenyataan, negara timbul adalah kenyataan. Ada kenyataan. Jika sudah terpenuhnya unsur daerah kekuasaan, adanya kekuasaan, adanya rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh rakyat maupun kelompok besar lainnya, maka sudah terbentuk suatu negara. Jadi bagaimana disampaikan pada teori kenyataan ini, berarti harus terpenuhi unsur kekuasaan, ada rakyat, pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh rakyat maupun kelompok besar lainnya, maka sudah terbentuk. Jadi secara langsung terbentuk suatu negara. Kenyataannya sudah ada, kenyataannya sudah memenuhi unsur-unsur teori kenyataannya. Nah, kemudian ada teori ketuhanan. Adanya suatu negara adalah atas kehendak Tuhan, kausa prima, penyebab yang tidak ada menjadi ada. Kausa prima. Jadi segala sesuatu apapun juga tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak berkehendak. Soal juga ya. Jadi jika Tuhan tidak berkenan ya nggak akan terjadi. Jika Tuhan berkehendak akan terjadi bencana, ya terjadi bencana. Satu negara hilang, satu negara hilang. Itu berdasarkan keyakinan, berdasarkan teori ketuhanan. Jadi kalau sudah Tuhan berkehendak, timbul negara, ya timbul negara. Jangan ke negara, timbul planet, timbul planet. Nah, kemudian ada teori perjanjian. Jadi perjanjian ini kalau saudara mendengar perjanjian pasti juga di pikiran saudara, oh ada satu orang dengan orang yang lain bersepakat, kehendaknya sama, dan kehendak ini menjadilah aturan bagi mereka. Dan kehendak yang bertemu ini ada sepakat menciptakan hak dan kewajiban. Nah, oleh karena itu terbentuklah dalam perjanjian pada umumnya kita mengenal istilah fakta sunt servanda. Jadi pernyataan kehendak di perjanjian dan perjanjian ini menjadi hukum bagi pihak yang membuat perjanjian. Jadi
berdasarkan teori perjanjian ini terbentuknya suatu negara ya karena perjanjian. Perjanjian ini diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin. Jadi tujuannya apa? Untuk mencegah manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Jadi gimana caranya supaya seorang perempuan itu aman kalau jalan di tengah malam? Harus ada suatu perjanjian, buat perjanjian. Oleh sebab jika Anda mencopet atau Anda memperkosa, Anda akan diberikan hukuman. Kalau dulu kita mengenal hukuman cambuk, hukuman gantung, penggal, gitu. Itu pun semua berdasarkan. Nah sekarang tergantung penegakannya. Jadi untuk mencegah jadinya homo homini lupus, mencegah manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain, memangsa. Nah teori penaklukan. Suatu negara timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah rombongan manusia lain. Nah, kalau saudara mungkin menonton film Viking gitu ya, jadi perjalanan bagaimana Viking ini menjarah tempat yang satu, kemudian mengekspansi tempat yang lain. Kemudian mungkin kalau lihat film-film perang gitu ya, nah itulah bagaimana ada teori penaklukan. Agar daerah atau rombongan tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi berupa negara. Oke, daerah sana yang berkuasa kamu. Oke, Patihku, kamu di sana berkuasa. Setelah kita taklukkan, oke, Panglima, kamu sekarang menjadi raja di sini. Jadi ya, kalau berbicara penaklukan itu bisa melalui pemberontakan, peleburan negara jadi satu, pendudukan daerah yang belum ada rakyatnya atau pemerintahannya dan pelepasan diri dari penjajah. Nah, pelepasan diri dari penjajah ini contohnya seperti Indonesia. Dulu kita sempat dijajah, kemudian pada momen tertentu kita melakukan pembebasan diri terhadap penjajah tersebut dengan cara perang, utang. Makanya ingat, kita yang sudah ada saat ini, kalau tanpa pahlawan-pahlawan kita tidak akan ada negara ini. Kalau tidak ada pahlawan-pahlawan kita melakukan pergerakan merebut kemerdekaan ataupun mengusir penjajah, akan ada pertemuan. Nah, sampailah akhirnya dari semua teori-teori tadi, dari berbagai macam sumber, unsur-unsur negara itu ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu bahwa ada daerah atau wilayah, ada rakyat sudah pasti. Kan nggak mungkin pemerintah siapa kalau tidak ada rakyat. Kemudian ada pemerintahan yang berdaulat dan memiliki tujuan. Artinya kembali kita memahami bahwa negara itu merupakan organisasi. Ada yang mengatakan organisasi kekuasaan. Jadi harus ada tujuan-tujuan yang dimiliki. Goalnya apa? Mesejahterakan kehidupan, keadilan sosial. Kemudian unsur deklaratif mendapat pengakuan dari negara. Makanya dulu ketika masa penjajahan, bagaimana founding father kita juga menjalin kerjasama dengan banyak negara. Salah satunya ya tujuannya adalah ketika kita memerdekakan diri kita nanti harus mendapatkan pengakuan dari negara. Jadi saudara-saudara, selain tadi kita berbicara organisasi luar negara, bagaimana terbentuknya negara, itu kemudian instrumen negara salah satu adalah pemerintah. Jadi pemerintah pun memiliki fungsi, pemerintahan pun memiliki fungsi. Salah satunya melaksanakan penertiban, law and order. Jadi kalau tidak tertib, bagaimana mencapai tujuan bersama? Mencegah chaos. Jadi negara harus melaksanakan penertiban. Jadi seringkali ada istilah negara bertindak sebagai stabilisator.
stabilisator. Kemudian fungsi pemerintah salah satunya juga adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tipologi negara modern sekarang, negara itu tidak hanya sebagai penjaga malam, ya. Penjaga malam, tapi negara juga harus memiliki tujuan-tujuan, ya. Salah satunya mensejahterakan. Makanya kita mengenal namanya konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Jadi untuk memahami bagaimana welfare state, saudara juga dapat melihat pada video-video yang sudah ada di dalam YouTube channel saya terkait dengan welfare state. Jadi silakan Anda simak di sana apa itu welfare state, nanti saudara bisa pahami. Kemudian fungsi pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Saudara-saudara, mungkin beberapa waktu lalu kita mendengar berita yang kurang menyenangkan, ya, kapal selam Indonesia tenggelam. Nah, itu juga memberikan rasa pilu yang luar biasa. Nah, di sana juga di satu sisi menggambarkan bagaimana sebenarnya karakter pertahanan kita, bagaimana kesiapan pertahanan. Artinya kita membutuhkan kapal selam yang memiliki teknologi yang maju, yang modern. Artinya tidak bisa lagi kita menggunakan kapal-kapal yang sudah tua. Kemudian pertahanan keamanan kenapa menjadi penting? Kita ini archipelago country, kita ini negara kepulauan. Ya. Negara kepulauan ini artinya kita membutuhkan begitu banyak perangkat pertahanan untuk menjaga stabilitas negara ini. Karena apa? Mungkin saudara melihat di media bagaimana menteri menenggelamkan kapal karena dia menjarah ikan di areal perairan kita. Kemudian selanjutnya lah fungsi menegakkan keadilan. Ini dilaksanakan melalui lembaga atau badan-badan pengadilan, lembaga pengadilan. Artinya selain lembaga pengadilan juga membutuhkan penegak hukum yang lain. Kalau dalam pidana kita mengenal integrated criminal justice system. Di sana ada lawyer, di sana ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada lembaga masyarakat. Artinya negara pun harus menjamin bahwa tercipta keadilan untuk rakyat. Makanya tipologi negara modern sekarang ini, negara itu nggak hanya berfungsi sebagai regulator, as a regulator. Negara juga berfungsi sebagai as a provider, penyedia, memberikan pelayanan, memberikan kebutuhan umum. Kemudian negara juga berfungsi sebagai juri. Juri artinya pendengar. Artinya ketika ada konflik antara masyarakat, negara harus hadir. Kemudian ketika terjadi monopoli perdagangan, ekonomi, negara juga hadir. Jadi negara sebagai as a jury. Nah, terakhir juga tipologi negara modern, government as entrepreneur atau negara sebagai pengusaha. Makanya tidak jarang ketika kita bicara negara sebagai entrepreneur, kita juga mendengar istilah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Kita mendengar Pertamina, kita mendengar Bank Mandiri, kita mendengar PLN. Itu semua adalah lembaga-lembaga yang merupakan entrepreneur dari negara. Artinya apa? Negara membuat usaha. Jadi di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, jadi ternyata negara pun memiliki fungsi, ya, menjaga stabilitas ekonomi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, negara hadir juga untuk melakukan monopoli untuk hal-hal terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian menjaga efisiensi. Ingat, efisiensi berkeadilan. Kalau Anda lihat di konstitusi pasal 33, efisiensi berkeadilan. Jadi kita tetap menerima pasar, akan tetapi untuk
hal-hal yang bersifat hajat hidup orang banyak, ini negara yang berkuasa menjamin bahwa setiap rakyat Indonesia itu terpenuhi kebutuhannya. Nah, ini juga pemerintah hadir pemerataan pendapatan untuk memberikan fakir miskin anak telantar dipelihara oleh negara. Nah, itulah salah satu pasal di mana menunjukkan negara ini hadir untuk kepentingan seluruh rakyat. Misalnya mungkin kita mengenal istilah sekarang BLT, bantuan langsung tunai. Kemudian kebijakan stabilisasi di bidang ekonomi. Kalau sekarang saudara mengenal istilah OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia. Jadi semua lembaga-lembaga ini tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas. Tujuan menjaga stabilitas, mengawasi setiap roda bisnis, apalagi bisnis di bidang keuangan. Itu juga pengangguran. Ini juga menjadi problem dari negara yang harus terus dilakukan evaluasi dan pembenahan. Apalagi inflasi. Inflasi ini harus betul-betul dijaga sehingga peran Bank Indonesia melakukan moneter, ya, sebagai pengawas moneter atau memiliki kewenangan di bidang moneter untuk menjaga atau membuat kebijakan-kebijakan yang mampu untuk menjaga inflasi tetap seimbang atau menjaga inflasi itu di Indonesia supaya lebih baik. Untuk itu, saudara-saudara, tentu saja pemerintah memerlukan dana, sumber daya alam kita punya, ya, sumber daya manusia. Kemudian modal itu bisa dari potensi alam, laba perusahaan negara, BUMN, ya, royalti, retribusi, kita lebih jauh bahas ini. Ada bea, ada cukai, lalu apa bedanya ini untuk kita bahas, ya. Kemudian sanksi dan denda. Misalnya saudara melanggar lalu lintas tidak membawa helm, Anda didenda. Nah, ini dana ini akan masuk ke kas negara. Juga berhubungan dengan pajak. Jadi pajak itu dipungut tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan. Itu, ya. Nah, sekarang sampai kita bicara sejarah pemungutan pajak ini, hal ini pun saya dapat dari berbagai sumber, sehingga nanti mari kita sama-sama cross check dan lebih didalami lagi, mendapatkan pendalaman dari berbagai sumber. Jadi kalau bicara sejarah pemungutan pajak, saudara-saudara, di tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi di Roma, ini sudah dikenal saat itu pungutan yang diwajibkan kepada rakyat dengan sebutan censor, questor, dan jenis pungutan lain. Ini di Roma. Dan dikenal istilah pajak langsung, tributum. Pada saat perang dipungut tahun 167 sebelum Masehi. Kemudian setelah abad kedua, pengusaha Roma mengandalkan pajak tidak langsung yang disebut Vetigalia, seperti Purtoria, pungutan atas penggunaan pelabuhan. Jadi mungkin di awal ini kita mendengar istilah pungutan langsung dan pungutan tidak langsung. Kita catat itu, pungutan langsung, pungutan tidak langsung, akan dibahas, kita akan bahas pada segmen-segmen berikut. Kemudian zaman Julius Caesar, dikenal Centesima Rerum Venalium. Centesima Rerum Venalium, yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1% dari omset penjualan. Di Italia dikenal dengan decumai, yaitu pungutan sebesar 10% dari para petani atau penguasa tanah.
bagian dari pajak langsung, tributum. Ya. Jadi kalau saudara melihat gambar-gambar di sini, ini ya ini adalah salah satu bentuk-bentuk pembayaran di masa-masa itu. Ini saya dapat di Google. Jadi ketika itu sudah ada alat pembayaran semacam ini. Nah, ini kalau lihat gambar ini kita teringat film Scorpio King gitu ya. Di Mesir ya, di Mesir itu kita lihat piramida yang luar biasa yang ternyata juga ya, untuk menciptakan kreasi yang luar biasa itu ya, ada kerja paksanya. Awalnya pengabdian tapi ya karena bayangkan saja di atas turun bangun gedung itu gimana nggak susahnya gitu. Akhirnya agar cepat realisasi akhirnya menjadi bentuk. Dan di abad ke-14 di Spanyol dikenal dengan istilah alcabala, pajak penjualan. Di benua Amerika menjadi koloni Inggris, penduduk koloni punya kewajiban membayar berbagai pungutan kepada pemerintah koloni Inggris yang kemudian waktu menjadi penyebab revolusi Amerika. Itu yang menyebabkan adanya revolusi Amerika. Setelah diundangkannya The Stamp Act 1765 dan Townshend Act tahun 1760. Ini ya gambarnya. Jadi ternyata novelnya pun ada, bukunya juga ada. Kalau ini saya juga mendapatkan sampul ini di Google ya. Jadi Stamp Act merupakan undang-undang yang mewajibkan setiap penduduk koloni tersebut untuk membayar pajak atas pembelian koran, kartu gigi, dadu, dan akte perkawinan. Dan The Townshend Act merupakan pemungutan terhadap teh, kertas, cat, dan kartu. Jadi sudah ada klasifikasi, sudah ada spesialisasi penghususan terhadap pungutan-pungutan. Kayak itu. Saudara-saudara, saya lanjut ke perkembangan pemungutan pajak. Ya, awalnya pajak dibayar secara natural, yaitu hasil pertanian, hasil hutan, hasil perkebunan, serta barang tambang mulia seperti emas. Jadi pajak itu dibayar dengan itu hasil hutan itu atau hasil pertanian, beras. Jadi kadang ketika itu juga pajak dibayar dengan tenaga. Jadi bekerja tanpa diberi upah. Hingga akhirnya lambat laun pajak akhirnya dibayar dengan uang. Ya, uang. Karena yang paling mudah untuk mengukur atau menilai nominal. Nah, dulu pajak itu juga dalam proses pemungutannya juga ada juga cerita-cerita tragis paksaan. Di pemungutannya, mekanisme pemungutan dengan cara memaksa, dipaksa, kalau tidak dihukum. Bahkan tarif, ingat ya, kalau bicara tarif itu persentase tetap. Tarif itu persentase tetap. Berbeda dengan nyumbang. Kalau nyumbang itu ya sedekah bebas, kelasnya. Tapi kalau bicara tarif itu ada ukurannya. Jadi tarif itu memiliki batasan, ambang batas, atau memiliki nilai tetapnya atau persentase tetap. Kadang dulu penguasa itu dengan undang-undang menentukan tarif, suka-suka hatinya dia. Bahkan melebihi kebutuhan. Lebih dari sesungguhnya membutuhkan 10%, atau diberikannya 50%. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kalau kita berbicara sejarah pajak, banyak terjadi pemberontakan karena pajak dan pemungutan pajak. Kalau saudara-saudara mungkin suka menonton film Robin Hood,
bagaimana menggambarkan di Inggris itu pergolakan pajak luar biasa. Saya juga mencatat beberapa sejarah-sejarah bagaimana kesewenang-wenangan penguasa dalam pemungutan pajak. Pertama, ada Raja Ludwig ke-14, Raja Prancis, dan istrinya Marie Antoinette yang tinggal di Istana Versailles. Prancis ya, di Prancis sekitar pertengahan abad ke-18. Ini luar biasa semina-minanya memungut pajak. Nah, inilah salah satu dasar timbulnya revolusi Perancis 1778. Revolusi coup d'etat, revolusi. Di Inggris ada juga kesenangan Raja King John of England. Kemudian karena kekerasan, karena caranya memungut pajak yang sewenang-wenang itu akhirnya memaksa dilahirkan atau diciptakan piagam Magna Carta 1215 pada raja sebagai guideline atau sebagai dasar atau sebagai bingkai atau sebagai pedoman bagaimana sih cara memungut pajak yang baik, jangan sewenang-wenang. Jadi di dalam Magna Carta itu ada pernyataan yang penting ya. Tax should not be imposed without the consent of the common council of the realm. Pajak tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat tanpa ada izin dari Dewan Majelis Perwakilan dari kerajaan. Ya. Ini adalah semacam pergerakan untuk membatasi kekuasaan absolut monarki. Kekuasaan absolut monarki. Ini gitu saudara ya. Ternyata di Indonesia juga tidak luput juga kesenangan-wenangan dari penjajah. Pemerintah kolonial Inggris yang menjajah di Indonesia di bawah Thomas Stamford Raffles menerapkan kesewenangan pemungutan pajak dengan land rent tahun 1813. Land rent. Kemudian diikuti penjajahan kolonial Belanda. Ini betul-betul hanya digunakan untuk mengisi koloni, tidak pernah ada kecipratan Indonesia atas pemungutan pajak. Betul-betul untuk kepentingan kolonial penjajah. Jadi dalam perkembangannya juga banyak ahli-ahli di beberapa negara yang memperhatikan masalah pemungutan pajak oleh pemerintah. Ini ada Oliver Wendell Holmes dari Amerika Serikat. Berpendapat bahwa tax are the price we pay for civilization. Bahwa pajak merupakan harga yang dibayar untuk suatu peradaban. Masuk akal ya? Jadi suatu peradaban berubah tentu saja salah satunya karena apa? Karena pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Jadi kalau pajak diselewengkan tentu tidak akan ada perubahan atau lambat perubahan. Jadi masuk akal juga pendapat bahwa tax are the price we pay for civilization. Masuk akal. Kemudian ada Benjamin Franklin dengan adanya ungkapan nothing is certain but tax and bahwa tidak ada seorang pun yang tidak akan tersentuh oleh kematian. Anda pun berbelanja kenapa? Nothing is certain but tax and bahwa tidak ada seorang pun yang tidak akan tersentuh oleh pajak. Sangat. Kemudian ada Roosevelt untuk memotivasi warga Amerika Serikat memenuhi kewajiban perpajakan berhubung peningkatan kebutuhan dana negara dalam menghadapi perang dunia kedua. Perang membutuhkan dana dan dananya dari pajak. Jadi untuk mendorong ini, rakyat ikut serta dalam penentuan peraturan perpajakan yang Note,
taxation without representation. Taxation without representation is tyranny. Taxation without representation is robbery. Itu pernyataan dari Roosevelt. Ya. Uh, ini ungkapan yang fenomenal dan sangat-sangat masuk akal. Ya. Jadi no taxation without representation. Jadi kalau tidak ada perwakilan itu untuk menentukan berapa tarif dan sebagainya, sudah tidak tepat. Taxation without representation is tyranny. Jadi tanpa adanya representasi, perwakilan rakyat itu menjadi tiran. Taxation without representation is robbery. Makanya dibutuhkanlah peran partisipasi rakyat untuk menentukan tarif pajak. Artinya, di semua negara manapun konstitusinya pada akhirnya mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang yang telah disetujui oleh rakyat melalui lembaga perwakilan. Baik itu ketentuan tentang subjek pajaknya, objek pajaknya, tarif pajaknya, dan prosedur perpajakan merupakan ketentuan yang harus mendapat persetujuan rakyat karena itu harus diatur dalam undang-undang. Itu saudara-saudara. Jadi endingnya seperti itu ya. Jadi saudara mengetahui kalau Anda lihat di Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pajak iuran yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Kita lihat di pasal 25. Jadi kenapa sampai diatur seperti itu? Di konstitusi sudah tegas dinyatakan bahwa setiap pungutan yang ada tarifnya dan sifatnya memaksa itu harus ditentukan oleh undang-undang, berdasarkan undang-undang. Nah ini juga ada pernyataan dari Mahkamah Agung Meksiko, pembatasan kekuasaan pengenaan pajak ya, harus jelas diatur dalam undang-undang pajak. Nah, sejarah perpajakan Indonesia. Jadi kalau bicara sejarah perpajakan Indonesia sudah ada dari Kerajaan Mataram, Kediri, Majapahit, Pajang ya. Sudah mengenal bentuk pajak tanah, pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Sudah ada. Kan literatur dan sebagainya. Karena pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan, maka seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan. Nah, jadi sudah ada mulai di ketika memungut pajak, kadang sewenang-wenang, kadang dilebih-lebihkan, atau kadang hasil pungutan itu masuk kantong. Upeti ya itu bagian dari pajak juga nih. Bisa hasil bumi, pajak barang dagangan. Maka dulu kalau masyarakat sudah begitu ya memberikan pajak, mereka mendapat pelayanan keamanan, ketertiban. Itu salah satunya fungsi dari kerajaan itu. Hingga akhirnya setelah kerajaan itu kita mengenal kolonial Belanda, Inggris menyerang Indonesia, kemudian kehadiran VOC Indonesia, Gubernur Jenderal Daendels juga mengadakan pungutan pajak, menarik pajak dari pintu gerbang dan pajak penjualan barang di pasar, termasuk pula pungutan pajak terhadap rumah. Kemudian pada masa pemerintahan Raffles, jadi Raffles mengadakan pembaruan sistem pajak yang dikenal dengan La Rente Stelsel. Kemudian kolonial berikutnya, pada masa penjajahan kolonial, pajak merupakan hal yang eksploitasi untuk kepentingan penjajah. Jadi luar biasa bagaimana penderitaan bangsa kita dulu ya, ketika
objek paksa. Jadi saya juga ingin sekilas, karena kalau bicara pajak itu tidak terlepas dari objek pajaknya. Dan ketika kita berbicara hukum tanah juga tidak terlepas dari hukum pajak. Jadi mungkin ini sebagai dasar, sebagai pemahaman dasar ya. Jadi kalau sejarah pajak bumi dan bangunan di Indonesia itu diawali dari dikenalnya pengenaan pajak di land rent oleh kolonial Inggris yang dipimpin oleh Stanford Raffles pada abad 19 tahun 1813 di Jawa. Raffles itu menentukan pajak pada individu, ini pada individu bukan pada desa ya. Raffles membagi tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah kering dan tanah basah. Pengenaan pajaknya adalah rata-rata produksi per tahun untuk sawah, baik tanah basah dan tegalan. Ini berlaku dari tahun 1811 sampai 1816. Luar biasa. Jadi dalilnya apa? Bahwa semua tanah itu milik raja. Jadi kalau kepala desa itu dianggap sebagai penyewa. Jadi mereka tuh harus bayar sewa atau land rent dengan natura secara tetap pada pengusaha. Jadi natura ini sebagaimana saya katakan tadi bisa hasil buminya, natura itu bisa hasil tambang. Gitu. Kemudian setelah itu kekuasaan beralih pada Belanda, land rent ini berubah menjadi land rente. Ini berlangsung sampai tahun 1942, saudara. Land rente, ya, luar biasa. Kalau Anda baca bukunya Budi Harsono ya tentang hukum agraria, Anda tahu ada domain verklaring, ada land rente, bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Jadi bagaimana menggunakan kebijakan-kebijakan itu untuk betul-betul memeras rakyat kita. Jadi kalau kita berbicara pemungutan pajak di tahun 1945, ya, pajak bumi semula dengan cara lama ya, secara penuh. Kemudian pajak bumi di wilayah negara Republik Indonesia dengan pusat pemerintahan di Jakarta dihapus, sedangkan wilayah federal pajak bumi terus berlaku. Pada tahun 1951, pajak bumi negara Republik Indonesia dihapus diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1951, yaitu pajak penghasilan atas tanah pertanian, PPDB. Kemudian selanjutnya ada tahun 1951. Undang-Undang Nomor 14 tahun 51 melahirkan Jabatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah milik Indonesia (P3TMI). Tugasnya melakukan pendaftaran atas tanah-tanah milik adat yang ada di Indonesia. Kemudian, namun karena P3TMI ternyata dianggap hanya mengurus pendaftaran tanah saja, maka namanya diubah lagi menjadi Jabatan Pendaftaran Tanah milik Indonesia. Jadi tugasnya itu menjadikan tugas yang sama seperti yang di atas, ditambah kewenangan untuk mengeluarkan surat pendaftaran sementara terhadap tanah milik yang sudah terdaftar. Kemudian tahun 1959, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 11 Tahun 1959 tentang pajak hasil bumi telah ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959. Jabatan yang mengelola pajak hasil bumi dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Kemudian sesuai SK Menteri Iuran Negara PMPPU 1/1 Tanah Hubung 3/29 November 1965, Direktorat Pajak Hasil Bumi diubah nama menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (DIPEDA). Pajak hasil bumi PHB menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Iuran Pembangunan Daerah. Pengenaan iuran pembangunan daerah dilakukan terhadap tanah-tanah di pedesaan, perkotaan, perkebunan, dan pertambangan. Saudara-saudara, IPEDA itu dipungut dalam rangka apa? Memperkuat daerah untuk membangun infrastruktur, saudara. Jadi hasil pungutan itu masuklah ke kas daerah. Dari kas daerah itu digabungkan dan terdapat pendapatan yang lain, dan inilah menjadi modal untuk melakukan pembangunan di daerah. Kemudian tahun 1985
berdasarkan ketetapan MPR nomor angka Romawi 2 garing MPR garing 83 telah diadakan tax reform, yaitu diadakan pembaharuan dan penggantian atas peraturan undang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku. Tax reform tahun 83 ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1984. Dengan adanya tax reform, maka sistem perpajakan Indonesia berubah dari official assessment menjadi self assessment. Nah, ini menarik saudara ya. Official assessment jadi self assessment. Nah, ini penting untuk kita kaji ke depan, apa sih perbedaan antara official assessment dengan self assessment. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kemudian tax reform tahun 83 melahirkan Undang-Undang nomor 12 tahun 85 tentang pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 85 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 86. Ketika itu umur saya ya menuju umur 3 tahun ya. Jadi lahir tahun 83 saya menuju 3 tahun. Pada tanggal 9 November 94 disahkan Undang-Undang 12 tahun 94 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 85 tentang PBB yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Nah, jadi begitu saudara perjalanan pengaturan pajak. Nah, selanjutnya saya juga tambahkan beberapa materi di sini. Sejarah pajak penghasilan. Sebelum 1920, pajak pendapatan bagi orang Eropa dan sepadan Yahudi dan orang Indonesia adalah pajak pendapatan yang disebut dengan bisnis tax. Bisnis tax tahun 1878 dikenakan untuk pribumi sebesar 2% per tahun dari penghasilan dan 4% per tahun dari penghasilan orang asing Asia. Sudah ada pembedaan ya. Seluruh orang Indonesia yang ikut serta dalam perdagangan kecil-kecilan atau eceran baik merupakan subjek pajak ini. Jadi masuk subjek pajak. Yang dikecualikan petani, buruh yang bekerja pada tanah pertanian, kepala desa dan pegawai pemerintahan. Kemudian teks paten adalah pajak dikenakan terhadap penghasilan diperoleh dari usaha pertanian, manufacturing, kerajinan tangan, atau kegiatan industri di Hindia Belanda. Tarif proporsional yakni 2% dari pendapatan. Pendapatan minimum tidak disebutkan dan biaya pengeluaran dari rumah tangga atau pengeluaran pribadi tidak termasuk dalam perhitungan yang dikenakan pajak. Jadi pajak pendapatan untuk pertama kali dipungut di Indonesia berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1908. Ordonansi of the Income and Belasting tahun 1908. Dan ordonansi ini diganti dengan Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Baik saudara-saudara, ada beberapa materi-materi kalau kita berbicara sejarah pajak, panjang ya, dan tidak cukup hanya dengan pertemuan-pertemuan singkat untuk membahas ini. Untuk itu saudara-saudara, sementara materi terkait dengan sejarah perpajakan ini saya akhiri dulu. Dan harapan saya saudara-saudara bisa mari tambahkan komen jika Anda memiliki literasi atau memiliki literatur yang mungkin dapat melengkapi materi-materi ini sehingga akan dapat terus disaksikan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami perkembangan bank pajak dari sejarahnya, sejarah pembentukan negara,
sejarah pemungutan pajak maupun bagaimana perjalanan perpajakan di Indonesia. Dan ini juga ada sejarah pajak lainnya. Jadi, yang hampir di setiap sektor kita ini dikenakan pajak. Baik, saudara-saudara, demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga tindakan kecil ini bermanfaat, saudara-saudara. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.